Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta didik kelas 10. Gimana kabarnya, sehat? Abdul sehat, Abdul? Siap, sehat Pak. Alhamdulillah, Abdul. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai instrumen-instrumen investasi. Instrumen investasi ini Bapak akan menjelaskan dua instrumen saja ya, mungkin instrumen kayak obligasi sama ETF dan lain-lain Bapak akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, instrumen yang pertama yaitu saham. Ada yang tahu apa itu saham, anak-anak? Abdul, tahu gak Abdul? Gak tahu Pak. Oke, gak tahu ya. Ya udah Bapak jelaskan terlebih dahulu atau ya. Saham, apa itu saham? Saham adalah sebuah kepemilikan sebuah perusahaan di mana misalkan Abdul tuh beli saham nih. Abdul beli saham satu lot atau satu lotnya tuh 100 lembar. Nah, otomatis ketika Abdul membeli satu lot atau satu saham ini, Abdul menjadi bagian sebuah perusahaan itu. Misalkan Abdul membeli saham BCA nih, Abdul membeli satu lot, otomatis Abdul menjadi bagian dari perusahaan BCA itu. Jadi Abdul jadi bagian BCA lah, gitu. Mekanisme pembeliannya kayak gimana Pak? Mekanisme pembeliannya kayak gini. Abdul nih, misalkan Abdul seorang investor, Abdul ingin membeli sebuah saham perusahaan BCA. Abdul membelinya dari mana Pak? Nah, dari IPOT, Ajaib, Mirai Aset, dan lain-lain. Jadi Abdul tuh kalau ingin membeli saham, belinya tuh dari aplikasi sekuritas ini gitu. Mungkin cara penggunaan aplikasi sekuritasnya Bapak akan jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Abdul, anak-anak. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa sih Pak fungsinya investasi itu? Fungsi investasi yang pertama untuk dana ketika Anda tua atau pensiun. Nah, ketika Anda pensiun, kalian akan kebingungan gitu. Wah, dana untuk anak, untuk makan, untuk ini itu gimana nih? Sedangkan kita udah agak produktif lagi, gak bisa cari uang lagi. Nah, dengan berinvestasi dari muda, kalian akan mendapatkan tabungan dana buat pensiun dini. Nah, lalu yang kedua apa Pak? Yang kedua yaitu untuk mencegah inflasi, dimana pada saat ini tahun 2001 inflasi sudah mencapai, atau kenaikan inflasi mencapai 2,38% gitu. Nah, dilihat dari sini maka solusi untuk masalah inflasi ini yaitu dengan berinvestasi, salah satunya berinvestasi saham atau reksadana ya. Anak-anak Abdul, misalkan nih Abdul punya uang 100.000, kalau Abdul gak ditabungin atau gak diinvestasiin, cuma ditabungin aja, nilai 100.000 itu di masa yang akan datang, misalkan 10 tahun yang akan datang, nilai 100.000 itu akan kecil Abdul. Kayak misalkan kita dulu membeli telur satunya tuh 1.000, tapi 5 tahun yang akan datang sekarang aja telur udah 2.000 dul. Jadi itulah fungsinya investasi dul. Siap Pak. Coba Bapak tanya, apakah Abdul ingin berinvestasi? Abdul buat apa nih investasinya? Ya Pak, izin menjawab. Ya tentunya saya sangat tertarik ya Pak dengan berinvestasi, karena selain menabung tapi bisa menambah nilai harta kita gitu Pak. Jadi harta kita tuh tidak kemakan inflasi gitu Pak, atau kenaikan harga-harga barang gitu. Nah, mungkin tujuan Abdul berinvestasi di saham ataupun reksadana yaitu untuk masa tua Pak, dan mungkin pendidikan anak Pak. Oke, mantap. Bapak ingin bertanya lagi. Fungsi investasi menurut Abdul sendiri apa? Ya Pak,
Pak, kalau menurut Abdul mah fungsi investasi itu untuk mendapatkan profit, selain mendapatkan profit juga melindungi harta yang kita miliki dari inflasi, Pak. Oke, mantap Abdul. Yaudah, Bapak lanjutkan ya ke penjelasan yang kedua, yaitu reksadana. Reksadana 11-12 lah dengan saham ya. Reksadana itu sebuah instrumen investasi yang memang ada sedikit perbedaan, di mana reksadana ini dibagi menjadi 3 lagi gitu. Yang pertama ada reksadana pasar uang atau biasa disingkat dengan RDPU, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana saham. Dan mungkin ini tuh fungsinya beda-beda. Pasar uang itu untuk investasi jangka pendek, pendapatan tetap ini kayak obligasi, surat utang pemerintah itu untuk investasi jangka menengah, dan saham itu untuk investasi jangka panjang gitu. Nah itu kembali lagi kepada investornya mau investasi jangka pendek, menengah atau panjang, itu kembali lagi ya. Nah bagaimana nih Pak caranya mendapatkan reksadana yang ketiga ini? Caranya yaitu si investor mendownload, kan sekarang mah zaman digital ya. Nah membeli saham pun melalui aplikasi digital gitu. Nah contohnya kayak Dana Reksa, Bibit, dan lain-lain gitu. Nah kita bahas lebih detail ya Pak, apa sih bedanya saham dengan reksadana gitu. Saham dari pengelolaan dananya, saham itu dikelola oleh individu. Jadi misalkan nih Abdul punya uangnya tuh langsung dibelikan oleh saham. Lalu apa bedanya sama reksadana Pak? Jadi misalkan kan tadi sahamnya langsung dikelola oleh Abdul. Terus misalkan pengen trading jangka pendek, misalkan beli BBCA, Abdul harus analisis grafik ini sendiri gitu. Analisis ini tuh bakal naik atau turun, itu tuh sama diri sendiri gitu. Sedangkan dana reksa kita tinggal menyiapkan dana mulai dari 10.000 sampai tak terbatas ya. Mungkin Abdul hanya cuman menaruh uang di pasar uang, pendapatan tetap ataupun saham. Abdul atau kalian peserta didik gak usah mengelola dana tersebut, melainkan kalian hanya menabung saja gitu, dan kelolaannya atau alokasinya dijalankan oleh manajer investasi. Manajer investasi itu apa Pak? Manajer investasi itu manajer yang memang mengelola dana-dana yang dihimpun dari masyarakat yang menanam atau berinvestasi reksadana gitu. Nah misalkan kalian punya dana 100.000 atau 1 juta lah, kalian berinvestasi di reksadana saham atau RDPS. Nah 1 juta itu kalian belikan reksadana saham di BNI IDX 30. Nah apa tuh Pak BNI IDX 30 tuh? BNI IDX 30 tuh yaitu manajer investasinya gitu. Tapi Bapak sarankan ya, sebelum kalian membeli reksadana saham, kalian baca dulu tuh prospektusnya terlebih dahulu, terus 5 tahun ke belakang kayak gimana, manajer investasinya terpercaya atau enggak. Jadi tidak semena-mena kalian cuma beli aja gitu, lihat keuntungannya berapa persen, wah ini gede nih keuntungannya, ya udah belilah. Enggak gitu sebenarnya kawan-kawan. Mungkin kalau misalkan tips dan triknya membeli saham atau reksadana nanti Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Ya Pak, terima kasih atas materi yang disampaikannya. Dimaafkan apapun kesalahannya, tugasnya akan saya kerjakan dengan senang hati. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.